Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Bocah Ora Uma. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang ASI eksklusif. Karena kenapa? Karena pada saat ini biasanya masih banyak ibu-ibu yang atau bunda-bunda yang kurang memahami kenapa sih harus ASI eksklusif gitu. Apa sih yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Jadi ASI eksklusif ini tidak ada makanan tambahan atau MPASI selain ASI. Jadi benar-benar full hanya untuk 6 bulan pertama itu ASI atau air susu ibu. Nah, kali ini aku mau ngejelasin sedikit apa sih manfaat dari ASI eksklusif ini bagi bayi itu sendiri, oke? Manfaat ASI eksklusif untuk bayi, yang pertama itu sistem kekebalan tubuh. Untuk ASI eksklusif, biasanya bayi yang minum tanpa ada tambahan susu formula atau MPASI, nah biasanya sistem kekebalan tubuhnya itu jauh lebih kuat daripada yang dia minum susu formula. Dan yang kedua, tulang bayi lebih kuat. Dan yang ketiga, itu limpahan kolesterol. Jadi, di dalam kandungan ASI eksklusif ini memang kolesterolnya tinggi karena untuk proses pertumbuhan dari si bayi yang memang seharusnya cepat gitu. Nah, kalau untuk orang dewasa memang kolesterol ini tidak baik kalau terlalu tinggi, cuman pada anak-anak kolesterol ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi itu sendiri. Nah, yang keempat, nilai gizi pada ASI itu jauh lebih lengkap, jauh lebih sesuai dengan kebutuhan si bayi tersebut. Jadi, walaupun tanpa tambahan susu formula atau MPASI, itu ASI sudah memenuhi segala kebutuhan si bayi. Apalagi untuk 6 bulan pertama ya bunda. Yang kelima, biasanya berat badannya stabil. Untuk anak yang minum ASI, itu biasanya berat badannya dia akan stabil untuk pertumbuhannya. Dia tidak terlalu gemuk atau dia tidak terlalu kurus. Biasanya dia tetap stabil ya bunda. Jadi jangan takut kalau anaknya itu dibilang orang terlalu gendut atau terlalu kurus padahal dia minum ASI. Selagi memang masih yang diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan itu masih normal ya bunda. Nah, sekarang kita bahas yang manfaat ASI eksklusif bagi ibu itu sendiri. Yang pertama, memang benar antara bonding anak dan ibu itu sangat baik karena pada saat proses menyusui jarak antara anak dan ibu itu sangat dekat dan secara otomatis dia akan mengikuti naluri dari ibunya. Yang kedua, berat badan biasanya menurun karena proses dari ASI eksklusif, karena dimana pada saat kita menyusui itu ada pembakaran lemak yang sehingga tanpa kita sadari berat badan menurun secara perlahan. Yang ketiga, itu sebagai KB alami. Kenapa KB alami? Pada saat proses menyusui itu kan kita sebelum 40 hari atau sebelum kita datang mens lagi itu memang proses KB alami juga. Karena kenapa? Jadi ASI eksklusif ini menghambat proses ovulasi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pembuahan. Akan tetapi untuk lebih aman dianjurkan setelah mens, biasanya ada yang bunda yang mensnya sesuai setelah 40 hari masa nifas, dia tidak lama dari itu mens. Cuman kadang ada yang bunda lama 5 bulan setelah itu baru mens. Nah, maka dari itu kalau memang yang
setelah mens atau yang lama mens tetap dianjurkan untuk KB sesuai yang Bunda mau. Yang keempat, mengurangi stres. Jadi sebenarnya kita untuk ASI eksklusif itu bukannya si Bunda ini jadi semakin stres, seharusnya kita memang mengurangi stres. Karena kenapa? Hormon oksitosin pada saat kita menyusui itu akan keluar dan itu menyebabkan kita mengurangi tingkat stres kita. Yang kelima, jadi untuk ASI eksklusif ini kita mempercepat proses ukuran rahim itu kembali seperti semula, dan proses ini sehingga perdarahan pun semakin sedikit atau semakin cepat untuk berhenti. Nah, yang keenam ini yang biasanya orang paling takut, yaitu menurunkan angka kanker payudara dan kanker rahim. Karena pada saat ASI eksklusif, jadi hormon estrogen itu ditekan sehingga mengurangi tingkat risiko Bunda untuk terjadinya kanker payudara dan kanker rahim. Yang ketujuh itu ekonomis, praktis, sehingga kita sebagai Bunda mampu mengurangi tingkat pengeluarannya. Jadi kita harus menerapkan ASI eksklusif. Dan yang perlu digarisbawahi ya Bunda, banyak yang bilang bahwa bayi itu lapar. Jadi Bunda, walaupun dia menangis, pastikan kita menyusui sesering mungkin atau sesuai dari kebutuhan si bayi. Jadi lambung si bayi pun pada saat 6 bulan pertama itu masih kecil, sehingga memungkinkan walaupun dia hanya ASI eksklusif, dia tetap mendapatkan kebutuhan yang sesuai. Jadi nggak usah takut bayi itu nangis gara-gara dia lapar, itu nggak usah ya Bunda. ASI eksklusif ini jauh lebih baik dari segala macam produk susu dan segala macam produk makan tambahan ASI. Nanti sabar Bunda, setelah 6 bulan bayi itu pasti akan kita kasih makanan pendamping ASI. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru ya Bunda. Jadi ya Bunda, perlu kita ketahui bahwa ASI eksklusif, Bunda jangan takut nanti payudaranya kendor dan segala macamnya. Sebenarnya payudara kendor ini bukan dipengaruhi oleh menyusui saja, akan tetapi memang proses penuaan yang akibat penambahan umur. Jadi kenapa kita harus takut payudara kendor kalau anak kita bodoh, kalau anak kita IQ-nya di bawah anak-anak yang ASI eksklusif? Kan itu jauh lebih berharga daripada kita memikirkan fisik kita sendiri. Karena kita sebagai Bunda, sebagai orang tua, anak itulah adalah aset utama kita dan aset berharga kita. Jadi kenapa kita nggak melakukan hal yang terbaik untuk anak kita? Nah, salah satu hal yang simpel adalah pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama bayi baru lahir. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada ibu yang telah melahirkan atau ibu yang setelah melahirkan pada 6 bulan pertama. Jadi nanti kita bisa lihat bukan sekarang bayi itu tingkat kekebalannya langsung terbentuk, enggak, tapi nanti pada saat dia dewasa, pada saat si bayi tumbuh kembang. Nah, jangan lupa ya Bunda, like, comment, and subscribe. Kalau memang informasi ini berguna, silahkan share untuk teman-teman bisa nonton terus channel YouTube Bocah Emak. Bye-bye.